Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai quality control urinalysis ya. Ini salah satu bentuk yang kalau saya cari textbooknya di luar negeri maupun yang nasional gitu, itu masih terpecah-pecah, belum ada yang menuliskan khusus gitu ya, panduan quality control tentang urin. Kalau di luar negeri terakhir menggunakan skala sigma ya, skala sigma nanti kita bahas, tapi ini saya gabungkan saja yang basic dengan yang eh, sigma ya, yang pakai urinalizer ini yang harus kita apa bahas gitu ya. Mudah-mudahan bisa implemented. Maksudnya sebetulnya dari dulu sudah bisa diimplementasikan, cuma karena faktor kebijakan, apakah diterapkan atau tidak, kemudian ada tuntutan atau tidak, itu mungkin yang jadi eh, bukan kendala ya, jadi tidak terlaksananya eh, pelaksanaan QC di bidang urinalisis. Baik, kita masuk ke pendahuluan ya. Jadi sebetulnya urinalisis ini kategori pemeriksaan lab yang rutin, rutin dianggapnya sebagai suatu yang case fatality rate-nya rendah pada beberapa kasus karena hanya untuk screening awal gitu ya. Kemudian nilai kepentingan yang lebih penting ke klinisnya juga jarang dikaitkan sebagai hal yang kritis banget untuk pengambilan keputusan medis gitu ya. Banget itu berarti kan ada yang penting, ada, cuma orang lebih memilih sampel darah untuk penelusuran biomarker atau pemeriksaan lab gitu ya di sini. Nah, secara umum urinalisis ini kan secara praktis sekarang dikerjakan menggunakan dipstick gitu ya dan analisis sedimen mikroskopis gitu. Nah, di sini umumnya kalau menggunakan dipstick itu kan ada penggunaan bahan kimia gitu ya pada pad atau pada stripnya. Yang di kotak-kotak itu namanya pad itu. Pad gitu. Itu padnya akan dibaca oleh urinalizer atau juga bisa dibaca manual. Kemudian prinsip urinalizer sendiri ini berbeda dengan spektro ya, walaupun sama, perubahan warna yang terjadi pada pad ketika pad itu mengandung reagen kering, ya, ada yang diisi enzim seperti glukosa, reduksi pemeriksaan reduksi itu menggunakan glukosa oksidase ya, jadi enzim. Jadi kalau suhu urinnya eh, tidak pas dengan suhu reaksi biasanya dijalankan pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius atau suhu kamar. Bagaimana kalau urinnya masih baru, fresh, kemudian masih agak 37 gitu ya, ininya suhunya, apakah terjadi perubahan pada reaksi? Nah, kalau kita belajar di urinalisis mungkin di mata kuliah tersebut kita hanya belajar bagaimana cara pakai gitu ya, cara pakai interpretasi hasil pemeriksaan. Nah, di QC ini justru bagaimana kendali analitik atau kendali pemeriksaan ini bisa tercapai gitu. Misalkan yang positif harus positif, yang negatif harus negatif, tidak boleh tidak meleset ya. Saat kita celupkan suatu dipstick yang salah di mana nih. Nah, itu baru kita bicara masalah analitik. Kalau analitiknya sudah lolos QC-nya baru bisa running pasien begitu ya, pemeriksaan pasien. Sebetulnya pada prakteknya sekarang di Indonesia udah beda-beda ya. Ada yang mengimplementasikan QC, ada yang tidak. Kemudian ada yang berani ketika udah paham, tapi tidak berani juga tidak jadi gitu ya. Nah itu ada dua fenomena gitu yang dilihat secara fakta. Ada yang menggunakan dicocokkan dengan botol, skala di botol berarti menggunakan matanya sendiri alias subjektivitasnya menjadi tinggi ketika saya di bagian urin dengan si A, si B, si C yang di bagian urin itu akan membeda sudut lihat, bukan sudut pandang ya, sudut lihatnya. Nah, di reflektangsi ini kan prinsipnya ketika ada lampu, kemudian diarahkan gitu ya, diarahkan ke pad,
pad ini cuma dua kemungkinan di saat pad itu basah, jelas terjadi perubahan warna secara kimia. Nah, perubahan warna endingnya atau endpoint, ya, titik akhir dari reaksi, oke, ini endingnya untuk glukosa tuh 60 detik gitu ya. Alat analyzer mungkin bisa setting itu, mana dulu yang dibaca, mana dulu yang berapa detik yang dibaca yang duluan. Tapi kalau manual itu sulit. Nah, di sini menjadi QC ini menjadi sulit dikerjakan ketika menggunakan metode manual, lipstiknya menggunakan mencocokkan dengan botol gitu ya, skala di botol itu. Nah, kemudian orang berusaha bagaimana meng-QC untuk rate atau jumlah pasien periksa urinnya itu lebih dari 100 per hari. Akhirnya ada urinalizer. Di urinalizer sebelum sekarang skala sigma ya, dahulu sama juga interpretasinya hanya positif dan negatif alias QC-nya kualitatif begitu ya. Nah, di sini pada tahun 1970 berapa ya? 1975 atau 78 tuh Freeman and Freeman itu dia meriset tentang reagen-reagen dipstick gitu ya yang ada di produksi ya di Amerika maupun di Eropa gitu. Diteliti oleh dia dan dia ada pada satu kesimpulan cara pembacaan, cara konvensi atau kesepakatannya, kemudian interpretasi out atau out control atau in control gitu ya. Nanti kita bahas. Jadi ini di prolog tuh kita melihat fenomena di Indonesia sendiri kan, mahasiswa ada yang sudah bekerja di lab setting primary atau puskesmas, ada yang di rumah sakit kelas A, B, C gitu ya, dan ada yang settingan malah di yang sudah ISO gitu. Ini pasti tidak akan semua saya cover gitu ya karena materi yang terlalu singkat gitu. Tapi kurang lebih gitu ya. Sekarang QC urinalysis ini masuk ke skala PME ya, masuk ke PME, hematologi rutin, kimia rutin dan urinalisis. Ini sekarang masuk PME karena masuk ke kebijakan. Ini providernya yang sudah established ya, sudah rutin. PDS Patlin, kemudian BBLK, kemudian kalau pihak ketiga mungkin Biored atau Randox ya, itu bisa juga dipakai sebagai ya, untuk PME-nya. Nah, di sini saya tahu sih ini, karena ada PPT-nya, ada narasinya, jadi di ini dulu. Nah, ini kurang lebih lingkup yang dites pada QC ya. Yang pertama di jumlah tes, ada yang 9, ada yang 10 tes pada dipsticknya. Ada yang penambahan satu, padnya atau bantalan itu kreatinin dan mikroalbumin. Jadi mungkin tidak semua sama, tergantung rumah sakitnya menggunakan berapa tes gitu. Nah, di sini ada beberapa cara. Ada yang bahan kontrol urinnya itu lyophilized, serbuk, kemudian dilarutkan dengan aquades dan sudah jadi urin gitu ya, sudah jadi urin dan ada yang sifatnya diteteskan ke padnya, baru dibaca ke alat. Itu metode dropper ya. Jadi yang kedua ada juga pada saat melaksanakan QC-nya memang urinnya sudah berbentuk cairan atau serbuk yang sudah dicairkan cuma dimasukkan ke tabung dan dicelup. Itu ya, itu dip ya, dipper. Jadi ada dua metode yang kira-kira sering dipakai seluruh dunia. Ada yang dropper, ada yang dipper. Itu cara mengerjakan kontrol. Kemudian di sini ada keperluan wajib ya. Berapa sampel size atau jumlah urin yang harus disediakan pada saat menggunakan dua metode tadi, dipper itu sama ditetes. Jelas kalau ditetes, dropper itu berarti di botol kecil karena dia ditetes gitu ya. Ada kelebihan dan kurangnya masing-masing kita bahas, tapi kurang lebih kita perlu bahan kontrol urinnya sekitar 10 sampai 15 mili ya untuk yang dipper supaya tercelup semua. Kemudian ada yang dropper. Dropper itu tidak usah banyak, urinnya mungkin 8,5 mili, Ada tapi dok das. eh, apa tidak semua dipakai. Ini bayinya berapa bulan ya?
Oke, saya mute dulu ya. Nah, ini caranya tadi sudah diterangkan ya, ada yang dibenamkan, direndam, ada yang diteteskan ke pad. Kemudian setelah itu baru dibaca ya. Di sini beberapa merek relatif ke bawaan dari masing-masing pabrik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan ya dari masing-masing metode ini. Yang pertama, cara dipper itu multi use ya, berarti dicelup bisa besok dipakai lagi gitu ya. Bisa dipakai lagi enggak gitu. Kelebihannya sebetulnya ini lebih mencerminkan apa yang kita kerjakan ke pasien. Ke pasien kan dicelup, pasien dicelup. Aslinya dicelup, tidak ditetes urin pasien itu ke pad, tapi dicelup. Jadi itu kelebihan. Jadi tidak ada perbedaan SOP pengerjaan antara urin sampel dengan urin QC-nya. Kemudian bantalan reagen biasanya tersaturasi dengan baik karena terendam seluruhnya. Jelas ya. Dengan volume urin 10-15 mili, bahan kontrol terendam semua, tidak ada yang khawatir tidak terbasahi gitu. Kemudian kekurangannya butuhkan ya volume jelas harus banyak, berarti boros gitu ya. Bisa boros kalau dipakai sering. Kemudian meninggalkan risiko kontaminasi pada yang dilakukan berulang. Bantalan reagennya bisa kontam. Mungkin ada sisa-sisa reagen yang dari pad itu lepas gitu ya. Sisa-sisa reagen dan tertahan di dalam urin. Saat pemakaian kedua, ketiga, silakan di reset aja. Itu perlu di reset atau tidak ya. Berapa kali sih bahan kontrol ini bisa dipakai berulang. Eh, Dilihat dari konsistensi hasil pemeriksaan kontrol sendiri itu berubah tidak gitu ya. Kemudian, yang cara dropper itu membutuhkan volume reagen kontrol yang sedikit, ya, sedikit. Itu kelebihannya, tidak boros. Yang kedua, resiko kontam tidak mungkin karena dia ditetes, jadi utuh reagennya utuh. Kemudian tidak terdapat risiko kontam dari bahan kimia pad yang terlarut bersama. Misalkan ada buffer pH ya, buffer pH yang pada bukan buffer pH sih, larutan buffer pada nitrit. Nah, itu bisa terlarut, bisa mempengaruhi ke pemeriksaan KICE selanjutnya. Nah, itu yang karena tidak ada yang menjamin bahwa bahan kimia yang dikeringkan ke dalam pad itu tidak lepas dari mana tuh? Dari padnya sehingga larut di dalam bahan kontrol. Kemudian kekurangannya tidak merepresentasikan pekerjaan sehari-hari itu ya, karena tidak dicelup. Ke pasien memang ditetes tidak. Yang kedua, kesalahan PC berasal dari tidak tersaturasi. Jadi kemungkinan kemungkinan kemungkinannya sampai mana tadi ya? Oh, sampai sini. Jadi ada bagian pad yang tidak terbasahi. Kemudian biayanya relatif ya biayanya. Kemudian ada cara dipper yang single use. Single use itu berarti sekali pakai. Ini mensimulasikan hal yang sama dengan pasien kelebihannya. Kemudian bantalan reagen tersaturasi dengan baik jelas karena dicelup. Kemudian minimal risiko kontaminasi bahan kimia dari bantalan reagen juga dapat mempengaruhi minim risiko karena tidak ada penggunaan bahan kontrol berulang. Kemudian masalahnya apa? Mahal lah karena sekali pakai dibuang dibanding metode dropper. Nah, ini beberapa parameter dari lembaga PME yang diminta ya. Alurnya sudah biasa, kayaknya dari siapa? Dari yang ahli jenjang karena sudah sering mengerjakan. Kurang lebih di sini yang harus diperhatikan adalah saat menerima ya. Saat menerima bahan kontrol. Apakah jumlah spesifikasi sama nggak dengan jumlah spesifikasi di reagen kita? Misalkan PME 9 tes, tapi kita 11. Nah, ini eh, kategorinya matching atau tidak. Itu bisa ditanyakan dulu gitu ya ke kepala lab. Ini antara yang PME dengan yang kita beli, padnya jumlahnya beda. Nah, di sini harus jadi catatan pada saat mengirim hasil bahwa padnya 11 tes gitu ya. Termasuk apa dan apa.
Nah, itu kenapa harus dibegitukan? Ketika ada hasil, si pemeriksa atau si bukan asesor sih disebutnya teh validator ya, itu bisa mengecek kemungkinan misalkan ada kontaminasi atau dan sebagainya secara ini kan, secara hasil gitu ya. Tapi ini terlepas menggunakan metode urinalysis urinalizer atau manual ya. Hmm. SOP baku gitu. Kemudian menurut WHO bisa katanya bisa disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Yang paling kritis itu pemeriksaannya apa. Jadi bukan karena sales yang jual test padnya gitu ya. Kemudian kurang lebih skornya ada perhitungannya dari masing-masing provider ya. Saya kira saya lewat yang ini. Nah ini contoh hasil dari PME ya. Jadi di sini ada penilaian skornya semakin mendekati nol berarti sangat baik. Di sini minimal kita bisa running ke pasien di skala cukup gitu ya. Cukup 100 sampai 200 poin cukup bisa eh, pelayanan begitu ya, seperti itu. Kemudian untuk yang lain, ini contoh. Nah, ini scoring ini dibuat sebetulnya kalau kita latihan QC, ada yang seminggu sekali ya QC urinnya, ada yang sebulan sekali, ada yang tiap hari rajin QC, ada gitu ya. Tergantung kebijakan masing-masing lab. Nah, di sini hasil skornya 3, hasil selisih 1 tingkat. Ini misalkan apa? Misalkan BJ-nya 1,025, PED-nya skala 0,5 gitu ya, berarti 6. 7,5 sorry berarti 7 atau 8 melesetnya. Nah itu meleset 1 tingkat. Skornya 3 ya, skornya 3. Jadi ini kenapa dikelompokkan begini? Karena biasanya hasilnya konsisten ya. Jadi kita QC-nya ngeceknya gampang. Kalau BJ nyeleneh, pH-nya juga harus bareng nyeleneh dan urobilinogen juga bareng nyeleneh. Nyelenehnya satu level, satu blok atau tidak kita lihat nanti di latihan. Kemudian protein dan glukosa. Ini critical value yang misalkan yang satu kontrol positif ya, positif 1, positif 2 sorry, positif 2 proteinnya. Berarti melesetnya cuma jadi positif 1 kalau urin patologis ya, atau jadi positif 3 karena true value-nya positif 2. Nah, itu meleset 1 tingkat ya, skor 3. Nah, biasanya kalau freeman di luar negeri itu tidak berharap kalau sampai skor 2 ya. Jadi misalkan positif 2 target value-nya meleset 2 tingkat ke bawah berarti jadi negatif kan? Atau jadi trace. Nah, itu kan jadi salah pengertiannya gitu ya. Yang dimaksud selisih 1 tingkat turun itu hasilnya tidak boleh sampai nyebrang antara normal dan patologis gitu. Jadi harus di kisaran masing-masing. Kalau di negatif tidak ada toleransi positif 1, tidak ada yang negatif, tidak boleh ada positif. Nah, kalau ada positif ya berarti salah gitu ya. Ganti pedasnya trace lagi gitu ya. Nah, ini contoh lain sama yang di request ya, ini juga sama dikelompokkan. Di sini kalau ikutan cuma bayar ya, ini bayarnya mahal maksudnya. Tapi real time. Ini alurnya saya kira dilewat, juga dilewat, dan ini juga dilewat. Yang ini contoh hasil ya, contoh hasil. Ini peer itu tetangga sebelah, tetangga sebelah. Nah ini bisa berbentuk reflektansinya, ya. Jadi ini menurut saya sih salah ya, harusnya yang urin. Reflektansi itu keluarnya angka reflektansinya. Jadi kalau reflektansi 50 berarti positif, kalau di bawah 50 berarti negatif. Jadi pakai cut off mirip ELISA ya. Jadi di reflektansinya jadi ini jangan-jangan tidak tahu prinsip reflektan. Sinar datang kalau spektro kan ke dalam cairan satu pipetnya 1 senti dilewatkan, ada yang diserap, ada yang diteruskan, namanya transmitan gitu. Nah kalau reflektan tuh
diarahkan mantul, yang diukur yang keserap atau yang dipantulkan. Yang dipantulkan itu reflektansinya ditangkap oleh detektor. Jadi metodenya mirip-mirip gitu, tetapi bukan absorban yang diukur. Itu bukan serapan oleh warna. Tapi setiap warna punya kekhasan reflektansi. Gitu ya. Tuh, ininya prinsipnya. Jadi bisa di QC kuantitatif gitu ya. Dan ini contoh sertifikatnya atau hasil. Saya mau lihat hasil sebentar. Yang ini. Nah, ini contoh ya. Bagaimana seluruh peserta Z-score-nya 1,3. Z-score itu apa sih? Z-score itu nilai hasil dikurang target. Target itu berarti kunci jawaban dia gitu ya. Per deviasinya, per deviasi. Jadi ini dihitung pakai Z-score. Jadi harus ada dulu nilai satu cohort, satu populasi ya. Misalkan yang ikutan PME bulan ini 60 lab, dari 60 lab tuh Z-score-nya dihitung. Jadi tidak sendiri aja kita nyeleneh gitu ya. Kalau sendiri namanya kita di DPM, EPM itu harus ada peserta lain. Minimal 5 atau 10 peserta baru bisa dihitung gitu ya ininya nilainya. Nah, ini contoh. Eh, hasilnya targetnya 1,015. Kurang gede ya ini layarnya. Kemudian hasil kitanya berapa? 1,020 BJ-nya. Berarti kategorinya gimana? Kategorinya kategori oke ya. Kategori oke. Keterangan memuaskan. Memuaskan lihat ke sini. Kalau memuaskan apa? Memuaskan kategorinya B gitu ya. B berarti ada meleset satu tingkat gitu ya. Harusnya targetnya 1,015, dia 1,020, berarti meleset ke arah naik ya, naik gitu. Itu ini bisa dilatih sebenarnya dalam VC rutin ya seperti itu. Ya kita bypass, ini contohnya yang siklus. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Ini contoh dokumentasi pemantapan untuk kimia urin intralab 4 clean gitu ya. Nah, di sini atributnya kita buat tabel gitu ya seperti ini. Kemudian mereknya apa? Ininya, bahan kontrolnya, nomor lotnya berapa? Kemudian ini bisa dibikin di Excel. Bisa dibikin di Excel ya. Tinggal digambar aja bikin kayak gini di Excel. Terus kita isi hasil-hasilnya. Nah, ini kita contoh baca ya, contoh baca. Ke satu tuh berarti kan hari ke satu. Misalkan kebijakan kitchennya untuk urin itu seminggu sekali. Berarti ini berapa minggu? 31 minggu ya. Ada yang kebijakan urin, kitchen urinnya eh, tiap hari. Nah, berarti ini 31 hari. Nah, hari pertama di sini untuk berat jenis nih, berat jenis. Misalkan target value-nya 1,015 target value-nya. Kayak tadi ya. Kita dari mana patokannya ya dari bawaan psikopatrolnya itu. Psikopatrol dia ngasih nilai target value untuk yang ini normal atau patologis. Ya, kalau dilihat proteinnya positif ini urin patologis ini. Ya, ini contoh urin patologis. Nah, ini kursornya jadi hilang. Nah, berarti hari pertama ini meleset satu tingkat. Katanya untuk hasil uji kualitatif positif, kurang dari 50% hasil kontrol positif menyimpang satu tingkat itu dianggap accepted atau in control gitu ya. Nah, berarti hari pertama masuk, walaupun meleset gitu ya. Tapi kalau dihitung berapa persennya ini? Satu, dua. Satu, dua. 25%-nya ya, karena ini dua ke kiri, dua ke kanan. Untuk pH sih masih bisa gitu. Tapi kalau untuk ini protein misalkan dia
true value-nya atau target value-nya positif 3. Coba hitung. Yang ini meleset berapa? Hari ke-18 meleset berapa kali itu? 1, 2. Ya. Sedangkan batas toleransinya aja sekali. Ya, satu tingkat. Berarti pada hari ke-18 protein itu ditolak pemeriksaannya. Tidak sah. Tidak sah. Bagaimana caranya, Pak? Supaya sah. Ya, celup lagi aja. Ganti dipstick lagi gitu. Jadi jangan kalibrate dulu, ya ganti dipstick dulu. Ya, celup ganti dipstick. Dipstick juga kan ciptaan manusia ya, bisa jelek. Masalahnya di dalam satu dipstick itu 9 tes. Jadi kalau gagal satu tuh gagal diganti satu pad gitu ya, kayak gitu. Nah, ini contoh yang out of control. Kemudian contoh yang seandainya ini urin negatif ya, urin sehat, berarti kan bilirubinnya negatif nih, negatif. Terus dia jadi positif. Ini seandainya ya, seandainya. Itu kan jadi salah. Itu mah bukan meleset, out of control itu mah ya. Walaupun satu tingkat ke sini ya berpindah, tapi itu out karena apa? Itu untuk orang sehat ya. Jadi pengertian satu tingkat itu kalau dia yang case patologis gitu ya, atau case pH atau BJ pada urin sehat ya, bisa lah meleset. Kalau pH BJ meleset di urin sehat boleh, tapi satu tingkat. Tapi untuk pemeriksaan protein, glukosa, bilirubin, keton, darah samar dan yang lain itu eh, tidak boleh lepas. Kalau negatif ada negatif gitu. Nah, itu yang saya tekankan ya. Jadi saat menggunakan kicai urin harus hati-hati. Ini kita lagi yang urin normal atau patologis gitu. Nah, kemudian untuk yang ini, nah, sorry, lewat gitu. Nah, ini contoh lain pemeriksaan apa nih? Ketutup ya. Nah, ini saya cek dulu ini ketutup ya. Delete dulu. Di layar ada? Di layar ada nggak? Ada ya? Ada, Pak. Atau saya buang dulu itu ininya gambar. Nah ini nih treat kan. Ini kontrolnya patologis. Urin patologis. Harusnya kan positif target value-nya. Nah pada hari ke-19 ini dia meleset satu blok, satu kotak ke kiri. Tapi interpretasinya karena cuma ada dua kotak, berarti kan out sama in. Cuma dua kemungkinan. Tidak ada persentase. Karena bloknya cuma satu gitu, blok kotaknya. Nah, kan aneh, urin patologis jadi negatif. Berarti hasil pasien juga nanti bakal yang infeksi saluran kemih ya, terutama itu nitritnya biasanya ini tinggi dan konsistensinya dengan apa? Leukosit esterase ya, nitrit biasanya produksi oleh eh, neutropil segmen ya, neutropil batang. Biasanya itu yang sorry bukan. Nitrit dikeluarkan oleh bakteri biasanya. Nah, kalau leukosit esterase ini dari ini dari leukositnya ya, enzim yang dikeluarkan kalau ada kalau ada leko di dalam urin. Nah, Pak bisa gak sih kita nggak dicek satu-satu? Harus dicek satu-satu ya, harus dicek satu-satu. Karena kalau tidak dicek satu-satu, kita nggak tahu. Kayak tadi dikelompokin nitrit kelompokin sama apa ya? Sama esterase. Nah, ini bertolak belakang nggak? Bertolak belakang. Kalau udah dua kali tes, kemudian dikalibrate, kalau pakai chemistry analyzer ya, pakai urine analyzer, tetap hasilnya gini, berarti coba cek juga yang lain. Ini biasanya ditemukan pada urin yang dipakai berulang, ya. Yang dipakai berulang, biasanya ganti urin baru. Itu enaknya sebenarnya lebih enak pakai yang dropper itu. Kejadian begini jarang pada yang dropper. Biasanya terjadi yang begini tuh kontam dari selalu kebanyakan yang nitrit ini hasil kontam penggunaan kontrol berulang begitu.
Baik, itu ya kira-kira yang bisa disampaikan tentang PC Urien basic, tidak ke Sigma ya. Tapi yang Sigma sebetulnya tinggal dihitung saja sama seperti yang kimia, cuma apa cara pembacaannya jadi berbeda. Yang satu mau pakai positif negatif, pakai cut off ya. Begitu. Kalau yang ini positif negatifnya memang tegas secara kualitatif dicatat dulu gitu ya. Nggak tahu kalau yang ada ikut PME kemudian AKRE apakah sudah mendokumentasikan seperti itu. Rasa-rasanya kalau setiap hari dilakukan urinalisis berarti ada 30 data dikali 12 bulan, berarti ada 12 lembar ya laporan PC urinalisis begitu. Nah, itu mungkin saya akan coba share yang contoh Excel-nya ya di sini. Oke, ini muncul tidak di layar? Muncul, Pak. Tuh ya. Nah, ini kita bisa buat di Excel seperti ini grafiknya untuk laporan pemantapan mutu internal atau kitchen. Nah, di sini contohnya ini saya urin patologis. Nah, bisa diganti sih ini jadi urin normal gitu ya. Seperti itu. Urin urin normal atau patologis. Nah, di sini yang mau saya perlihatkan, ini tuh sebenarnya harus dipantau setiap hari ya. Segini. Nah, ini sehari itu berarti kita harus mantau berapa tes tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10. Nah, ini sebetulnya tidak boleh terjadi ya kalau pencatatan begini. Nah, yang ini kenapa saya merahin? Karena ada hasil patologis, ini merah ya ketutup. Nah, ini ya. Nah, yang ini yang saya sorot tadi. Ini out of control ya, jadi tidak bisa dihitung sebagai penyimpangan, tapi sebagai suatu kesalahan. Kalau penyimpangan itu masih boleh periksa pasien, tapi kalau ini tidak. Nah, jadi persentase eh, bukan inakurasi, ini persentase out of control. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam laporan resume dari setiap laporan bulanan. Terjadi out of control berapa kali, dan seharusnya tidak boleh dilaporkan, ini harus diulang dan harus negatif gitu ya. Jadi ini memang harus 100% ya, yang ini harus 100% ininya. Inakurasinya 0%. Untuk yang duplo duplo kan duplo sih, yang negatif positifnya cuma 2 blok begini. Nah, kalau yang ini kan bisa dilihat dia penyimpangannya kalau target value-nya positif 2, dia menyimpang 3,2% ke atas, ke bawahnya ke bawah, ke atasnya tidak ada. Nah, ini penting ya dibahas, terjadi penyimpangan impresisi 3,2% ke bawah ya pada pada bulan berapa. Nah, itu bisa dinarasikan sendiri suka-suka dan enak-enaknya bahasa masing-masing lab itu. Yang jelas asesor pasti bertanya pada saat akreditasi apakah dilakukan. Kan tujuan QC itu untuk melihat akurasi presisi gitu ya. Jadi sebetulnya impresisinya berapa persen, setidaknya impresisinya gitu ya. Konsistensi hasil dari hari ke hari gitu. Nah, kalau akurasi kan ada sulit ya kalau akurasi. Karena dia harus ngitung bias gitu ya, bias. Kalau bias itu tidak kategori out gitu, tapi kalau ini out.
Nah, ini contoh yang apa tuh? Yang kualitatif gitu ya, QC-nya. Jadi kita bisa hitung di counting saja pakai Excel berapa kali. Ini ada fungsinya seperti ini. Nah, nanti dihitung berapa persen ketidakakuratan satu tingkatnya ya ke sini. Kalau target value-nya 15, berarti ini ke bawah, ini ke atas. Nah, kalau BJ, ini katanya 6,5% dari mana? 6,5%, 2 per 31 harusnya ini. Ini rumusnya 2 per 31 hari. Jadi 2 kali menyimpang dari 31 hari QC. Dikali 100 hasilnya 6,5%. Itu contoh menyatakan impresisinya atau inkurasinya. Oke, saya kira cukup ya. Ada yang mau ditanyakan terkait QC urinalisis? Jadi kalau ditanya itu diambil dari buku apa, bisa bukunya nanti dikasih ya dari saya akan baca tapi bahasa Inggris. Dari Freeman, Laboratory Manual and Procedure. Jadi ketika saya search, nyari referensi untuk QC urin, yang kesini sih banyaknya QC untuk Sigma, gitu ya. QC Sigma. Nah, mungkin bisa lupa, saya share sedikit aja ya. Saya sih bilang sampai 11.20 ya, kalau nggak salah. Bentar. Oke, ini muncul tidak di layar? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, ini saya ambil tahun berapa? 2021 ya. Analytical Lab Medic dari jurnal ini. Jadi kebanyakan bagaimana kita tahu teknologi yang sedang berlangsung dan bagaimana cara quality control internalnya bisa di search di Google banyak sekali ya. Jadi di sini saya ngasih satu contoh saja yang menggunakan alat Euriscan, menggunakan Six Sigma, pendekatannya masih menggunakan rumus persen ya, eh, persen TA dibagi SD. Nah, kemudian dipilih hasil Westgadrulnya yang mana dari 6 Westgadrul yang dipilih untuk pengambilan accepted sama reject ya, dikurang apa menerima atau tidak. Nah, ini contoh hasilnya. Contoh hasilnya bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ini setelah direkap dari LIS ya. Setelah direkap dari LIS. Nah, di sini kita lihat contoh untuk RBC. RBC konsentrasinya diperkirakan 10 RBC per mikroliter itu persen reflektansinya 28 sampai 55 ya. Cut point-nya 41,5. Berarti TEA-nya 19. Ini dalam persen ya. Persen. Nah, bagaimana cara menghitung sigma metrik? Ya, menghitung sigma metrik. Jadi eh, cara menghitungnya tetap harus dihitung berapa rata-rata refleksan untuk yang negatif, ya. Kalau negatifnya juga dihitung gitu. Nah, kalau yang positif 3 itu level 2 tuh berarti patologis ya, kontrol urin patologis. Itu rata-rata reflektansinya 128, 123,8. Standar deviasinya ini. Ingat reflektans ya, bukan absorban. Kemudian CV.
CV dihitung dari mana? 8,8 dibagi 123,8 dikali 100, terus hasilnya 7,14. Untuk menghitung nilai sigma metrik, nah ini kan bocoran UAS juga ya, bocoran UAS. Untuk menghitung nilai sigma metrik, rumusnya apa? Hasil dikurang persentase CV dibagi TA dibagi saya juga jadi lupa gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita hitung lagi. Kurang lebih hasil ya, min dikurangi bias, sorry, bukan min, bias. Kalau min itu berarti kan reflektasi ini dibagi target dari si pabrik ya, itu bias, persentase bias. Nah, hasil ini dibagi target pabrik untuk RBC dikali 100%, itulah persentase bias. Persentase bias dikurangi TEA, TEA-nya berapa? 31 dibagi CV dibagi 7,14. Nah, itu hasilnya 3,56 hasilnya. Nah, terus dari sini bisa diputuskan kalau nilai sigma 3 berapa rule? Kemarin kan harus ingat ya harusnya. Berapa rule? 1, 2, 3, 4, 5 rule ya. Yang bagus tuh 6. 6 mah satu aja cukup. Dia 13S gak? Oh, tidak. Berarti accepted atau bisa running pasien. Nah, ini. Kemudian dari software dari Westgun itu bisa menghitung juga probability false rejection. Nah, ini kalau false rejectionnya kurang dari 0,01 kan kecil banget ya. Jadi pemeriksaan urinnya untuk 100 pasien hampir boleh dikatakan semuanya akurat gitu. Tapi kalau dari 1000 pasien satu orang tuh ada yang meleset ya, itu 0,01 tuh artinya. Nah, tapi kan ini lebih kecil, berarti 10.000 tes gitu ya, patokannya 10.000 pasien bisa. Nah, dari sini bisa dihitung nggak, dari sini berapa PED-nya? PED-nya 0,89. Nah, dengan PED segini berapa manajemen risiko atau kategori risiko apa sih untuk RBC-nya? Kalau begini risikonya tingkat severity-nya kan yang dilihat, tingkat keparahannya tidak terlalu parah. Artinya kalau ininya sampai 2 gitu ya, itu risikonya pasti bakal tinggi karena makanya kategorinya katastrofi kadang. Misalkan di sini yang paling kritis adalah protein. Kalau protein dia sampai poinnya 2, nilai sigmanya. Saya khawatir kalau ada dari ruang PK ya, ruang kebidanan, tes urin, biasanya sebelum dia sesar atau tidak suka ada pemeriksaan protein. Ini antara positif dan negatif itu betul-betul dipertaruhkan oleh dokter ya, eh, untuk mengambil keputusan apa disesar atau tidak gitu ya. Pertimbangannya selalu minta pemeriksaan penunjang. Keputusan tetap ada di dokter, tapi data lab ini penunjangnya benar-benar harus dipertanggungjawabkan sampai level QC kalau terjadi kematian ibu dan bayi di rumah sakit. Nah, ini NC itu berarti eh, berapa kali ya, berapa kali NC itu berarti. Replikasinya sekali saja, ini tiga level, apa 2 level? Tiga ya, 3 level. 1, 2, 3. Jadi mengcover 3 level kontrol. Ini NC. Jadi cukup sekali, patokannya 13,5S. Nah, itu cara pemilihan Westguard rule-nya. Jadi beda banget antara QC basic dengan QC sigma. Kalau QC basic itu berurutan ya. Ada gak 13S, kemudian 21S, 22S, berurutan gitu sampai reagen rusak, sampai bahan PC rusak, baru terdeteksi di 103S. Jadi berurutan. Kalau ini enggak, berdasarkan performa dari Sigma-nya. Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian saja. Ada pertanyaan? Saya stop dulu recording.